warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raiksana Amira Hakim dengan NIM 23030651 dari Program Studi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas biokimia dari Ibu Insinyur Tati Widianasari, SPT MP IPM. Di sini saya akan menjelaskan proses pencernaan lipid dan metabolismenya yang terjadi di dalam rumen retikulum pada ruminansia terkait proses lipolisis, biohidrogenasi, dan sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen. Tujuannya untuk memahami proses pencernaan lipid dan metabolismenya dalam rumen retikulum ruminansia dan mempelajari peran lipolisis, biohidrogenasi, dan sintesis asam lemak oleh mikroba rumen dalam proses pencernaan lipid. Nah, langsung saja kita masuk ke materinya. Saat hewan-hewan ruminansia mencerna makanannya, maka lemak menjadi komponen penting yang harus dicerna secara efisien untuk mendapatkan energi. Lipid atau lemak adalah salah satu nutrisi utama yang harus dicerna dengan baik untuk memenuhi kebutuhan energi hewan. Untuk itu, mari kita telusuri 3 proses kunci terkait dengan pencernaan lipid di dalam rumen retikulum pada ruminansia. Yang pertama ada lipolisis, yang kedua ada biohidrogenasi, dan yang ketiga ada sintesis asam lemak oleh mikrobia rumen. Langsung saja kita masuk pada proses lipolisis. Proses lipolisis pada rumen retikulum dimulai ketika hewan ruminansia mengonsumsi makanan yang mengandung lemak, seperti rumput atau biji-bijian. Lemak yang terkandung di dalam makanan tersebut adalah trigliserida, yang terdiri dari 1 molekul gliserol yang terkait pada 3 molekul asam lemak. Di dalam rumen retikulum, mikroba terutama bakteri memproduksi enzim lipase. Enzim ini memecah ikatan ester yang mengikat asam lemak atau gliserol dalam trigliserida. Sebagai hasilnya, trigliserida dipecah menjadi asam lemak bebas dan gliserol. Asam lemak bebas yang dihasilkan selanjutnya dapat digunakan oleh hewan sebagai sumber energi. Gliserol juga dapat dimetabolisme lebih lanjut atau digunakan oleh mikroba sebagai sumber karbon. Proses lipolisis di dalam ruminansia memungkinkan hewan ruminansia untuk menggunakan lemak dalam makanan mereka sebagai sumber energi yang penting. Selanjutnya yaitu biohidrogenasi. Biohidrogenasi adalah proses di mana asam lemak tak jenuh dalam makanan ruminansia diubah menjadi bentuk yang lebih jenuh oleh mikroorganisme dalam rumen. Proses ini penting karena mengubah komposisi asam lemak dalam makanan, meningkatkan stabilitasnya, dan mengurangi risiko oksidasi. Di dalam rumen retikulum, mikroba seperti bakteri dan protozoa menghasilkan enzim-enzim yang dapat melakukan hidrogenasi pada ikatan rangkap ganda pada asam lemak tak jenuh. Ini mengubah asam lemak tak jenuh menjadi asam lemak jenuh dengan mengurangi jumlah ikatan rangkap ganda. Asam lemak jenuh yang dihasilkan lebih stabil dan rentan terhadap oksidasi dibandingkan asam lemak tak jenuh. Biohidrogenasi membantu mengoptimalkan pencernaan lemak dan memastikan bahwa lemak yang diabsorpsi oleh hewan lebih mudah digunakan sebagai sumber energi dan metabolisme. Selanjutnya dan yang terakhir yaitu sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Sintesis asam lemak oleh mikroba rumen adalah proses di mana mikroorganisme terutama bakteri dalam rumen retikulum pada ruminansia mensintesis asam lemak dari substrat yang ada. Proses sintesis asam lemak oleh mikroba rumen melalui 2 jalur utama. Yang pertama itu jalur asetat. Jalur asetat adalah salah satu produk utama dari fermentasi karbohidrat yang terjadi di dalam rumen. Bakteri rumen, terutama bakteri sitogenik, menggunakan asetat sebagai sintesis asam lemak. Bakteri mengubah asetat menjadi asam lemak yang panjang seperti asam butirat dan asam asetat.
Asam lemak yang dihasilkan kemudian dapat diserap oleh hewan ruminansia sebagai sumber energi. Yang kedua, jalur propionat. Propionat adalah hasil fermentasi karbohidrat seperti glukosa. Bakteri tertentu dalam rumen seperti Propionibacterium menggunakan propionat sebagai substrat untuk sintesis asam lemak. Propionat diubah menjadi asam lemak yang lebih panjang seperti asam palmitat, dan asam lemak yang dihasilkan kemudian dapat diserap oleh hewan sebagai sumber energi. Proses ini tidak hanya memberikan sumber energi bagi hewan ruminansia, tetapi juga mempengaruhi kualitas produk hasil ternak seperti susu dan daging. Asam lemak pada produk tersebut dipengaruhi oleh jenis makanan yang dikonsumsi oleh hewan dan aktivitas mikroba rumen. Terakhir, dengan demikian kita telah mempelajari proses pencernaan lipid di dalam rumen retikulum pada hewan ruminansia, dari lipolisis hingga biohidrogenasi dan sintesis asam lemak oleh mikroba rumen. Setiap langkahnya penting dalam memastikan hewan ruminansia memenuhi energi yang dibutuhkan dalam makanan mereka. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan, saya mohon maaf. Saya tutup. Terima kasih.